Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang baru masuk ke SMK Negeri 2 Cilaku Cianjur. Ibu harapkan meskipun dalam keadaan COVID-19, tapi kalian tidak harus tetap semangat dalam menjalankan tugas-tugas. Yaitu sekarang kalian harus menjalankan tugas MPLS. Adapun yang akan Ibu bahas pada hari ini yaitu tentang remaja berkarakter. Kenapa remaja berkarakter? Karena sekarang ini remaja banyak yang berkarakternya kurang baik. Karena di medsos-medsos banyak karakter-karakter yang menampilkan sesuatu yang tidak baik. Tapi dengan adanya ini kalian harus menjadi remaja berkarakter. Berkarakter yang baik yaitu harus religius, sehat, cerdas, produktif. Religius berarti kalian itu, sekarang sebelum religius kalian harus tahu dulu tentang remaja. Yang dinamakan remaja itu adalah penduduk laki-laki atau perempuan yang berusia 10 atau 19 tahun. Kenapa itu remaja harus berkarakter? Karena karakter itu yaitu harus berkepribadian, berperilaku, ya. Kemudian kalian harus berwatak. Dengan ketambahan banyaknya penduduk, berarti di sini kalian juga karakternya harus lebih baik. Karakter yang lebih baik berarti kalian pertama itu harus berreligius. Remaja berkarakter. Karakter bukan sekedar penampilan saja, tetapi berkarakter itu harus berkepribadian, berperilaku dan berwatak. Yang dimaksud dengan remaja berkarakter unggul yaitu remaja yang religius, berarti melakukan yang terbaik terhadap diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, bangsa, dan negara, serta bisa mengoptimalkan kemampuan dan pengetahuan dirinya disertai kesadaran dan motivasi. Remaja berkarakter unggul yaitu pertama religius, kedua harus sehat, ketiga cerdas, dan keempat produktif. Sekarang yang dimaksud dengan religius yaitu religius itu merupakan salah satu ciri remaja berkarakter. Karena dengan religius maka seseorang meyakini adanya Tuhan dan berusaha mematuhi perintah dan menjauhi larangan Tuhan. Hal itu sama artinya dengan selalu berusaha melakukan hal-hal baik dan menghindari perilaku buruk. Berarti kita itu remaja yang religius harus menjalankan ibadah, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, agar kita itu terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian di sini ada ciri remaja religius itu, berarti ciri remaja religius punya agama, yaitu menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Remaja religius itu adalah tekun ibadah, ya. Jangan disuruh orang tua, tapi kita itu harus tahu waktu. Waktunya beribadah, sholat 5 waktu, kerjakan sholat dengan 5 waktu. Dan harus menjalankan perintah Tuhan, menjauhi larangannya. Yang kedua, yaitu hati-hati dalam berkata dan bersikap. Berarti di sini gak mau dikerjain, nyontek dong atau apa, ibu mungkin tidak melihat. Tapi ingat, Tuhan itu bisa melihat kita. Jadi dimanapun kita berada, kita harus berkata dan bersikap sopan santun. Yang ketiga, terus berusaha, jangan putus asa, bersyukur, jangan lupa, ya. Jadi kalau kita gagal lagi terus, ya, sampai kita itu berhasil. Dan kalau sudah berhasil, kalian jangan lupa bersyukur pada Allah. Kemudian yang kedua tentang sehat. Yang dinamakan sehat itu adalah remaja berkualitas karena dengan sehat remaja mampu beraktivitas dan berpikir. Sehat bukan hanya diraih dengan olahraga, tetapi sehat adalah tidak merokok, tidak minum minuman keras, tidak memabukkan, dan tidak menggunakan narkoba, tidak melakukan seks bebas. Konsumsi rokok dapat menimbulkan dampak negatif untuk kesehatan bagi perokok aktif maupun pasif. Meminum minuman keras dapat menghilangkan akal sehat ketika mabuk sehingga tidak dapat berpikir jernih dan sehat.
Akibatnya tindakan yang dilakukan menjadi tidak terkendali. Demikian juga dengan narkoba. Seks bebas merupakan parameter perilaku tidak sehat karena seks bebas memiliki kecenderungan untuk menggunakan obat-obat kimia, rentan terjangkit HIV atau AIDS dan penyakit menular seksual. Selain itu, melakukan seks di usia dini yang mengancam kehamilan usia muda, berpotensi untuk aborsi yang membahayakan nyawa. Nah, Ibu pesankan dari apa tadi seks bebas, kalian itu banyak di usia remaja itu banyak yang berpacaran. Sebenarnya dalam Islam itu tidak ada yang namanya pacaran, ya. Yang ada juga dalam Islam itu adalah ta'aruf dan menghitbah. Jadi kalian boleh kenal dengan lawan jenis, tetapi jangan sampai berlebihan berpacaran. Kalau berlebihan berpacaran, kalian dapat nanti hal yang tidak diinginkan. Jadi tua sebelum waktunya. Sehat itu ada 3, ya. Sehat fisik, sehat sosial, dan sehat psikologi. Sehat fisik berarti kalian itu tadi tidak merokok, tidak mabuk, tidak narkoba, tidak seks bebas, ya. Nah, agar tetap sehat fisik, pertama kita itu harus bangun pagi, ya. Setelah bangun pagi itu mandi, bangun pagi, olahraga, jangan lupa. Yang kedua, sarapan nggak boleh lupa. Kemudian di sini harus makan asuh, aman, sehat, utuh dan halal. Yang keempat, jangan banyak bergadang, ya. Kelima, pola hidup bersih, jangan jorok. Nah, itu adalah cara agar tetap sehat fisik. Kemudian yang kedua, sehat sosial. Dalam sehat sosial berarti kita itu harus menjalin interaksi sosial dan komunikasi dengan sesama manusia. Yang kedua, bukan menyendiri dan egois. Kalian itu selalu misalkan menyendiri, tidak bergaul dengan orang lain, itu tidak sehat sosial, ya. Yang ketiga yaitu mengutamakan kerjasama dan kebersamaan. Berarti dengan mengutamakan kerjasama dan kebersamaan itu akan menjadi sehat sosial, dan itu akan semuanya itu akan menjadi indah. Kebersamaan itu akan menimbulkan suatu keindahan, keenakan, keikhlasan. Jadi di sini sehat sosial kalian harus mampu berinteraksi dengan yang lain, jangan menyendiri, ya. Kemudian harus adanya kerja sama. Kemudian yang ketiga, sehat psikologis. Sehat psikologis pertama mampu mengendalikan pikiran, ya. Jadi pikirannya jangan macam-macam, ya. Pikiran, kalau kalian belajar, pusatkan pikiran kalian pada belajar. Kedua, menggali potensi, minat, bakat diri. Potensi kalian itu apa? Kemudian minatnya itu bagaimana, dan bakat yang ada dalam diri kalian itu harus bisa dikembangkan. Jadi menggali bakat diri sendiri, ya. Yang ketiga yaitu pikiran lebih fokus terhadap merencanakan, berusaha dan melakukan yang terbaik di masa kini, ya. Jadi kalian benar-benar pikiran kalian harus bisa merencanakan sesuatu itu untuk nanti di masa yang depan. Nah, mungkin itu ya yang sehat. Nah, sehat psiko tadi, sehat ini. Nah, sekarang itu remaja cerdas. Yang dimaksud cerdas itu apa? Berarti cerdas itu kita harus sempurna memperkembangkan akal budinya, berpikir, mengerti, ya. Nah, cerdas adalah sempurna perkembangan akal budinya untuk berpikir, mengerti, tajam pikiran dan mudah memahami. Biasanya dalam siswa itu suka ada jawaban yang menghambat seseorang itu untuk cerdas. Pertama bilang nggak bisa. Cana naon geus ngomong teu bisa, itu ngaranna kumeok memek dipacok. Cana naon geus nyebut teu bisa, kita harus melakukan dulu. Hal mau bisa mau enggak kita coba dulu.
nggak bisanya sampai mana. Jadi kita itu harus berjuang dulu. Ya. Yang kedua, jangan bilang nggak mau. Ya. Kita itu harus mau melaksanakan sesuatu, mengerjakan sesuatu. Jangan belum apa-apa sudah bilang nggak mau, belum mencoba, belum apa bilang nggak mau. Nah itu yang menghambat kecerdasan kalian. Yang ketiga, jangan nyebut malas dikasih tugas belum apa-apa sudah malas padahal itu belum dikerjakan. Kalau kita kerjakan nggak bisa mencari tahu kepada yang lain. Nah itu ya yang harus kalian hindari. Nggak bisa, nggak mau, malas tuh ya. Nah sekarang mungkin yang terakhir, cerdas itu diikuti dengan niat, tekad, dan kerja keras itu penting. Nah jadi dalam diri kita harus berpikir cerdas itu untuk melakukan sesuatu. Harus bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas. Sehingga kita menjadikan segala sesuatu itu menjadi bekerja tuntas ya. Nah di sini cerdas itu pertama harus berpikir tepat. Kedua harus punya jiwa leadership dan entrepreneurship. Jiwa leadership berarti punya jiwa kepemimpinan ya. Kalian itu harus punya jiwa kepemimpinan, dan entrepreneur itu yaitu mempunyai jiwa kewirausahaan. Jadi di SMK itu karena nanti ada pelajaran juga KWU kewirausahaan. Jadi kalian harus menjadi seorang entrepreneur. Entrepreneur itu berarti kalian bisa membuat sesuatu dengan kreativitas kalian sehingga sesuatu itu menjadi berguna dan daya jual yang tinggi. Kemudian berkreativitas, apa-apa itu harus menjadi kreatif kalian. Ada barang-barang yang tidak berguna di rumah, coba kalian kreatif. Jadikan kalian produk-produk yang sehingga bisa dijual ya, produknya. Seperti kalian ada bungkus molto good day itu bisa dibuat tas, bisa dibuat dompet ya, dibuat karpet, macam-macam, sehingga dari barang bekas tersebut itu bisa menjadikan barang yang dapat dijual dan itu dapat menambah penghasilan kalian. Kemudian cerdas itu kalian harus bisa berinteraksi sosial. Artinya berinteraksi sosial, kalian harus bisa bergaul dengan sesama manusia, dengan manusia yang lain, jangan menyendiri ya. Dengan adanya interaksi sosial, maka di situ akan tumbuh kalian, cerdas kalian, saling membagi ilmu dengan orang lain. Karena belajar itu bukan hanya belajar formal, belajar di sekolah. Belajar itu terjadi prosesnya di dalam pergaulan. Makanya kalian di sini harus berinteraksi sosial biar pengetahuan kalian itu bertambah, wawasan kalian itu bertambah ya. Jadi jangan itu aja. Jadi kalian kembangkan dengan yang lain. Nah, untuk menjadi jiwa berkarakter itu yaitu harus menjadikan remaja yang produktif. Produktif itu apa? Berarti produktif itu kemampuan kuat berkarya dan banyak mendatangkan hasil. Remaja produktif memanfaatkan waktu, bergerak dalam hal positif, penuh karya positif dan bermanfaat bagi orang banyak. Jadi remaja itu kalian jangan menjadikan sampah masyarakat, ya. Tetapi kalian itu harus bermanfaat. Ada manfaatnya misalnya di rumah kalian mengikuti organisasi Karang Taruna, remaja masjid. Nah, di situ kalian gali karya-karya kalian, berkumpul dengan teman-teman sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Misalnya mau sekarang dalam COVID bisa membuat sanitizer, kemudian membuat tong sampah ya. Untuk itu untuk limbah sampah. Nah itu untuk remaja produktif. Nah yang menjadikan remaja produktif ini kiatnya pertama bangun, yaitu kita itu jangan tidur terus. Kita harus bangun cari ilmu sebanyak mungkin ya. Kemudian berwawasan dan belajar. Nah,
berwawasan dan belajar. Sekarang banyak di medsos belajar tanpa guru pun, tanpa apa, kalian bisa ya menggali ilmu sebanyak mungkin ya. Kemudian berinisiatif, yaitu berinisiatif itu punya keinginan, punya kemauan ya. Selain itu nanti kalian bisa melakukan perubahan, yang asalnya tidak bisa menjadi bisa, yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Kemudian berpartisipasi dalam prestasi. Jadi kalian itu harus ingin berprestasi agar kita itu bisa berkarya. Nah, lihat di sini, berkarya selagi muda. Pertama itu gali ilmu sebanyak mungkin. Ilmu itu mau dari mana aja bisa. Ada dalam ayat Al-Quran, carilah ilmu dari ayunan bayi sampai dia lahat. Dan ada juga peribahasa, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi kalian di sini harus banyak menggali ilmu. Ilmu dari manapun juga, mau dari televisi, mau dari medsos, dari koran-koran, silahkan kalian, atau dari teman-teman ya, sehingga kalian bisa mengembangkan ilmu tersebut. Dan cek Sunda mah ilmu mah teberat mamawa kamamana oge ya. Dengan ilmu bisa menghasilkan karya ya. Kemudian di sini berani mencoba berkarya dan bekerja. Jadi ulah FSMR, jangan putus asa dalam berkarya. Kalau kalian gagal, itu terus ulangi lagi sampai karya itu berhasil dan menghasilkan uang ya. Kemudian cari kesempatan dan gunakan peluang. Sekarang lihat peluangnya apa di pasaran yang lagi ngetren, yang diminati anak ya, yang bisa ada di pasaran. Cari di situ, sehingga itu akan kalian bisa berkarya. Kemudian lakukan apa saja yang bisa. Mencari uang itu mudah. Yang penting kalian itu tidak ada gengsi. Kita mengumpulkan bekas apapun itu jadi uang. 1 kilo nggak berarti, tapi kalau 100 kilo itu bisa berarti, bisa untung. Kemudian kalian apa saja yang bisa kalian ini pelayanan, bisa kalian melayani masyarakat, mengaji, memberikan itu kepada anak-anak kecil ya di rumah. Kemudian yang terakhir yaitu itu fokus dan tekun. Maka kalian jangan sampai masa depan kalian itu jadi madesu ya. Masa depan suram, tapi harus masa depan cerah. Nah, jadilah remaja yang punya IPAD dan BB. IPAD itu adalah iman. Dengan iman itu adalah fondasi yang utama ya. Berarti kalian dengan iman itu akan menguatkan kalian untuk berpikir positif ya. Pendirian teguh ya. Cek Sundana ke kaliduku angin ya. Karena kenapa di sini kalian harus pendirian teguh? Remaja itu jiwanya labil. Angin kakidul milu kakidul, angin kakalar milu kakaler. Nah, di sini kalian harus benar-benar berpendirian teguh agar apa yang kalian cita-citakan dapat tercapai. Kemudian kalian itu harus cerdas ya. Cerdas tadi harus bisa tepat waktu ya. Cerdas itu harus mengembangkan jiwa entertainer dan berkarya. Kemudian itu dharma bakti. Kalian harus bisa berbakti ya pada masyarakat. BB yaitu bermasyarakat dan berkarakter. Tadi yang harus kalian punya karakter itu yaitu religius, sehat, cerdas dan produktif ya. Itu mungkin ya. Itu yang mungkin yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.